Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi. Tentunya yang kita pelajari di sini adalah masih sekitar sel. Yang kita bahas pada hari ini berupa sel yang kedua. Pada sel yang kedua ini, secara khusus kita membahas bagaimana struktur dan fungsi organela sel. Oke anak-anak sekalian, saya harap kalian memperhatikan satu persatu agar kamu bisa lebih paham. Oke nak, kita mulai. Struktur dan fungsi sel. Sebelum kita lanjutkan bagaimana struktur dan fungsi sel, coba perhatikan gambar sel berikut. Ada dua buah sel, yaitu sebelah kiri adalah sel hewan, sedangkan sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Dua sel ini menunjukkan bentuk yang berbeda. Nah, jadi di sini saya ajak sama kalian supaya bisa membedakan bentuk sel hewan dengan sel tumbuhan. Pada tiap sel terdapat pembungkus yang berperan sebagai pelindung sel. Ada dua istilah, dinding sel dengan membran sel. Bagaimanakah deskripsi dua jenis pelindung sel ini? Kita lihat yang pertama. Yang pertama dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak dijumpai pada sel hewan. Pada dinding sel mengandung dua lapisan primer maupun lapisan sekunder. Oleh karena ada penebalan pada dinding sel. Pada dinding sel juga mengandung nokta, di mana nokta ini juga bagian dari dinding sel, namun tidak mengalami penebalan. Nah, apa peran nokta? Ternyata pada nokta mengandung plasmodesmata, yaitu tonjolan sel yang menghubungkan antar sel sebagai transformasi antar sel. Nah, dinding sel bersifat impermeable, artinya selaput yang tidak bisa dilalui oleh zat apapun. Makanya fungsi dari dinding sel adalah pertama sebagai pelindung sel, memberi bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang tinggi. Sekarang perhatikan gambar sel tumbuhan. Tadi kita bicarakan mengenai dinding sel. Tampak di situ ada gambar dinding sel yang memiliki dua lapis. Yang pertama adalah dinding sel primer, yang kedua adalah dinding sel sekunder. Nah, lalu di sebelah kanannya ada berupa plasmodesmata. Tampak di situ plasmodesmata adalah sebagai penghubung antar sel, sehingga sel itu bisa berinteraksi dengan sel yang lainnya. Yang kedua, membran sel atau membran plasma. Membran sel ini bersifat semi permeable, yang artinya selaput yang mampu menyeleksi zat yang masuk. Artinya sel itu tidak mampu dilalui oleh semua zat. Nah, yang kedua terdapat pada semua sel. Kenapa? Karena setiap sel membutuhkan zat-zat makanan dari luar sel dan mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam sel. Artinya membran sel ini berperan sebagai pintu masuk keluarnya zat. Lalu membran sel ini tersusun atas tiga senyawa organik utama, fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Adapun fungsi membran sel, satu, mengatur keluar masuknya zat, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pelindung sel, karena dia berada di lapisan terluar. Lantas dia bertindak sebagai reseptor dari luar sel, artinya mampu menerima rangsangan dari luar sel. Nah, perhatikanlah gambar membran sel. Yang di sebelah kiri ini adalah penampang dari membran sel jika kita mengamati dengan mikroskop elektron. Nah, di bagian terluar terdapat di situ oligosakarida, glikoprotein, glikolipid, dan kemudian ada protein integral. Nah, diharapkan kamu bisa memahami letak dari senyawa-senyawa penyusun dari membran sel.
Sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah bagian terkecil dari membran sel, yaitu fosfolipid. Nah, fosfolipid ini memiliki dua untayan, ada hidrofilik yang bagian kepala, lalu ada hidrofobik yaitu bagian ekor. Nah, yang bagian kepala ada kolin, ada fosfat, dan ada gliserol. Sedangkan ekornya adalah berupa kumpulan kesatuan dari asam lemak. Yang ketiga adalah nukleus atau inti sel. Nukleus ini memiliki membran inti yang tersusun atas lipid dan protein. Dan ingat kembali, kalau inti sel memiliki membran inti, berarti sel itu adalah eukariotik. Lalu disertai dengan adanya pori-pori pada inti sel yang berfungsi untuk bisa keluarnya materi genetik, yaitu RNA duta dari dalam inti sel menuju sitoplasma. Dan kemudian ada berupa nukleoplasma, yaitu cairan yang berada di dalam inti sel. Ada nukleolus atau anak inti yang berfungsi mensintesa komponen ribosom yang dikaitkan dengan sintesa protein. Lalu mengandung benang kromatin, di mana benang kromatin ini berupa benang-benang yang berisi materi genetik. Nah, pada saat sel sedang membelah, maka benang kromatin ini memendek dan menebal, itulah yang disebut dengan kromosom. Nah, adapun fungsi dari inti sel, pertama, mengatur metabolisme sel, karena dialah sebagai pusat pengaturan dari aktivitas sel. Kenapa demikian? Karena di dalam inti sel terdapat pengatur sifat dari setiap sel, yaitu materi genetik. Nah, terlihat bahwa fungsi yang berikutnya menyimpan gen dalam bentuk DNA. Kemudian tempat terjadinya replikasi atau menduplikasi dari materi genetik serta mentranskripsi DNA. Kalau replikasi berarti menggandakan DNA, kalau transkripsi DNA berarti membentuk RNA duta tujuan sintesa protein. Bagian yang keempat dari sel adalah sitoplasma atau berupa cairan sel. Di dalam sitoplasma, cairan ini bersifat koloid, yang artinya cairan yang memiliki partikel di antara suspensi dengan larutan. Nah, cairan yang bersifat koloid ini memiliki sifat dari fase sol ke gel. Sol itu artinya encer, gel adalah kental, atau sebaliknya dari gel ke sol. Nah, karena adanya perubahan sol ke gel dan bersifat koloid, maka memungkinkan adanya peristiwa metabolisme di dalam sel. Adapun organela di dalam sitoplasma adalah antara lain BM, Ri, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Se, Do. Nah, apa-apa saja artinya? Nah, kita ikuti penjelasan berikut. Nah, sekarang kita ulas dari arti BM. BM itu badan mikro, yaitu berupa peroksisom yang berfungsi untuk menghasilkan enzim oksidasi. Enzim oksidasi ini berperan untuk menggabungkan hidrogen dan oksigen menjadi hidrogen peroksida, itulah racun. Nah, dari manakah hidrogen? Adalah dari limbah metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, dan diikat oleh oksigen menjadi hidrogen peroksida. Nah, di sisi lain ada juga enzim katalase. Enzim katalase ini menguraikan kembali hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, ini kita jumpai pada sel hati maupun ginjal. Kalau pada tumbuhan berada di dekat kloroplas maupun mitokondria.
Selain peroksisom, ada juga glioksisom. Glioksisom dijumpai umumnya pada jaringan lemak biji tumbuhan yang berfungsi menghasilkan enzim yang digunakan untuk mengubah lemak menjadi gula sebagai sumber energi saat biji berkecambah. Berikutnya dari kata ri, yaitu ribosom. Ribosom berupa butiran kecil yang sifatnya menyebar dan ada juga yang melekat pada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Adapun fungsinya adalah tempat sintesa protein. Kebutuhan protein ternyata berlangsung di ribosom. Nah, perhatikan gambarnya. Ada dua macam ribosom. Ada yang berukuran 30S atau 30 subunit dan ada yang 50S atau 50 subunit yang berukuran besar. Kemudian dari kata re, yaitu retikulum endoplasma yang disingkat dengan RE, berupa saluran untuk mentransportasi zat dari suatu bagian sel ke bagian sel lainnya. Ada dua macam tipe RE, ada yang kasar dan ada yang halus. Kenapa dikatakan kasar? Karena pada permukaan membran, yaitu permukaan retikulum, ternyata diselimuti oleh ribosom. Sedangkan yang halus, dia tidak mengandung ribosom sehingga tampak bentuknya halus. Nah, perhatikan gambar. Pada retikulum endoplasma yang kasar, tampak di situ butiran-butiran halus, itulah ribosom yang berukuran kecil menempel pada permukaan RE kasar. Nah, yang berikutnya dari kata mi. Mi itu dari kata mitokondria. Mitokondria ini berupa organel yang berperan tempat penghasil energi melalui proses respirasi secara aerob. Nah, perhatikan gambarnya. Inilah gambar mitokondria yang memiliki sifat membran ganda. Nah, tampak di bagian mitokondria ada membran luar, ada membran dalam, dan kemudian ada berupa krista, yaitu lekukan yang berada di dalam mitokondria. Dan mitokondria ini juga mengandung hal yang sama pada sel umumnya, yaitu mengandung DNA. Yang berikutnya dari kata va, yaitu vakuola. Vakuola adalah berupa suatu kantung yang berukuran besar, berisi cairan dan dibatasi oleh suatu membran yang disebut dengan tonoplas. Perannya menyimpan zat-zat makanan atau penyimpan cadangan makanan. Nah, perhatikan gambarnya. Tampak di situ bagian vakuola, bahkan ukurannya lebih besar daripada inti sel. Ini menunjukkan bahwa sel tumbuhan sudah berbentuk dewasa. Yang F dari kata sol, yaitu lisosom. Lisosom berupa kantung yang dikelilingi oleh membran tunggal, berperan mencerna benda asing atau dikenal dengan pencernaan intraseluler. Lisosom ini disebut juga dengan imunitas sel yang pada prinsipnya untuk menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam sel. Nah, ini banyak kita jumpai pada sel darah putih yang bertindak sebagai pemakan benda asing, disebut dengan fagositosis. Nah, perhatikan gambar dari lisosom, di mana lisosom adalah hasil pembentukan dari badan Golgi yang akan melepaskan diri menuju ke bagian benda asing yang telah dibentuk kantung, maka terjadilah proses penghancuran atau pencernaan. Zat yang masih berguna akan disebarkan ke sitoplasma, sedangkan zat-zat yang tidak berguna akan kembali dikeluarkan dari dalam sel. Yang G dari kata la. La itu dari istilah plastida. Plastida ada pada tumbuhan dan ada 3 macam plastida,
Nah, di sini kita ulas perbedaannya. Kalau yang pertama A, kromoplas. Kromoplas ini berupa plastida berwarna yang mengandung pigmen selain klorofil. Makanya kalau kita lihat pada tumbuhan, ada kala daun itu tidak selalu berwarna hijau. Itu menandakan bahwa banyak mengandung kromoplas. Kemudian leukoplas. Yang namanya leukoplas yaitu plastida berwarna putih yang berperan menyimpan amilum yang disebut dengan amiloplas. Kalau leukoplas yang disebut dengan elaioplas berarti mengandung minyak. Sedangkan mengandung protein disebut dengan aleuroplas. Nah, sedangkan yang C adalah kloroplas. Nah, inilah yang umumnya kita jumpai berupa plastida mengandung klorofil. Nah, inilah gambar dari organel plastida. Perhatikan di bagian dalamnya ada berupa seperti tumpukan koin, itulah namanya granum. Granum ini mengandung kepingan-kepingan seperti koin. Setiap koin disebut dengan tilakoid. Dan kemudian apa peran granum? Disinilah proses fotosintesa reaksi terang. Kemudian ada istilah stroma, yaitu celah di antara granum, di mana stroma ini berfungsi tempat fotosintesa dalam reaksi gelap. Reaksi gelap khusus untuk menghasilkan glukosa, sedangkan reaksi terang khusus untuk menangkap energi matahari. Yang H adalah dari kata C, yaitu sentrosom. Sentrosom ini mengandung satu pasang sentriol dan hanya dijumpai pada hewan, artinya pada tumbuhan tidak dijumpai. Sentriol ini berbentuk silinder yang tersusun dari 9 pasang triplet mikrotubulus. Mikrotubulus adalah bentuk tabung yang berukuran kecil. Sentriol membentuk benang spindel yang berguna untuk menarik kromatid saat pembelahan sel. Nah, perhatikan gambarnya. Di sebelah kiri adalah saat sel sedang membelah, di mana tampak spindel berupaya untuk menarik kromosom ke masing-masing kutub. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan inilah susunan dari sentriol. Setiap sentriol berbentuk silindris tersusun dari 9 pasang triplet. Yang berikutnya dari kata C, yaitu yang bagian I, sitoskeleton atau rangka sel. Jadi bukan hanya hewan atau manusia saja yang mempunyai rangka, ternyata sel juga memiliki rangka, sehingga sel itu memiliki bentuk tertentu. Sitoskeleton itu berupa mikrotubula atau silindris yang berukuran kecil. Ada juga mikrofilamen, yaitu filamen aktin. Ada juga filamen intermediate atau filamen antara. Nah, perhatikanlah gambar dari struktur sitoskeleton. Nah, di sini kita perhatikan mana bagian dari mitokondria. Ternyata di bagian sitoplasma itu tampak berupa mikrofilamen, filamen, dan intermediate filamen. Lalu ada mikrotubula yang berperan sebagai penyokong dari sel. Nah, yang berikutnya yaitu dari istilah Go tinggi atau kita samakan dengan istilah Go, yaitu Golgi apparatus. Golgi apparatus disebut juga dengan istilah lain diktiosom. Golgi apparatus kelompok kantung pipi yang dikelilingi membran sebagai pusat produksi dan pengiriman produksi sel. Nah, kamu mungkin perhatikan bagaimana produk dari Golgi apparatus, salah satunya adalah lisosom, yang mana lisosom ini keluar dari Golgi apparatus. Itulah suatu contoh produksinya. Adapun fungsi Golgi apparatus adalah membentuk vesikula berisi enzim
dan bahan lain yang berguna untuk mensekresi zat-zat yang masih berguna, membentuk membran dan dinding sel, lalu membentuk lisosom. Nah, itulah peran dari Golgi apparatus. Nah, sekarang perhatikan gambar Golgi apparatus. Tampak pada gambar, pada awalnya dia membentuk seperti kuncup, lalu melepaskan diri. Itulah berupa kantung yang disebut dengan secretory vesicle. Nah, di dalam kantung ini terdapat zat-zat, yaitu zat sekresi. Kalau dibilang zat sekresi adalah zat-zat yang masih dapat digunakan, siap untuk diberikan kepada sel lain. Nah, jadi contoh sekretorinya seperti hormon maupun enzim. Oke anak-anak ya. Nah, jadi kita sudah memahami organ-organ sel. Nah, sekarang sebagai tambahan, perhatikanlah videonya. Ikhtisar struktur sel. Translate by Vira Liza. Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik akan selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disekat dengan RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut dengan badan Golgi, akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur bas seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda.
Di sini, di sel tumbuhan, vakula sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma.